Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, pengangkut jenazah pasien COVID-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung menggelar aksi mogok kerja karena kecewa disebut melakukan aksi pungutan liar oleh Wali Kota Bandung, Odette Daniel. Akibatnya sejumlah jenazah pasien COVID-19 sempat terlantar dan keluarga memakamkan sendiri peti jenazah ke liang lahat. Pengangkut jenazah pasien COVID-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung menggelar aksi mogok kerja karena kecewa disebut melakukan aksi pungutan liar oleh Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel. Pasca viralnya status yang diunggah Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, mengenai pungutan liar jasa angkut jenazah COVID-19, seluruh relawan angkut jenazah di TPU Cikadut mogok kerja. Selain tidak melayani jasa angkut, para relawan juga memasang spanduk bertuliskan kekecewaan mereka terhadap Wali Kota Bandung. Para petugas pengangkut jenazah ini merasa dituduh telah melakukan pungutan liar hingga jutaan rupiah kepada pihak keluarga yang akan melakukan pemakaman. Memiliki perasaan lah karena banyaknya hujatan dari netizen, bahkan dari orang yang awam, bahkan dari instansi pejabat sekalipun kata-katanya mungkin kurang pas buat kita, dan kita juga menghentikan aktivitas memikul dan memakamkan jenazah. Akibatnya sejumlah jenazah pasien COVID-19 sempat terlantar karena tidak ada petugas angkut jenazah pasien COVID-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung yang bekerja. Terpaksa keluar mengangkut sendiri peti jenazah pasien COVID-19 ke liang lahat. Bahkan, ada pihak keluarga yang menguburkan jenazah tanpa menggunakan APD. Pihak keluarga dari salah satu jenazah pasien COVID-19 mengaku kesulitan dan bingung dengan tidak adanya petugas angkut jenazah di TPU Cikadut. Ya mau nggak mau katanya keluarga harus turun tangan gitu. Ya tadinya saya juga bingung masalahnya apa. Pertama saya nggak punya APD-nya. Waktu di rumah sakit ya. Kedua saya kan nggak biasa jadi harus bagaimana gitu yang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengakui adanya kekurangan dalam proses pemakaman jenazah COVID-19. Yana mengatakan Pemkot Bandung hanya bertanggung jawab pengangkut jenazah dari RS hingga ke pemakaman, sehingga ada celah yang dinilai dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Kedepannya, Pemkot Bandung tengah mengkaji untuk mengangkat tenaga khusus pemakaman pasien COVID-19 menjadi pekerja lepas harian atau PHL. Kan kita Pemkot pengangkutan dari rumah sakit, dari rumah duka, dari manapun sampai Cikadut di atas kendaraan, dari kendaraan ke liang lahatnya kan. Jadi beda lagi, Pak. Pemkot nggak punya tanggung jawab waktu itu mah regulasi. Jadi kelihatannya akhirnya warga sekitar karena dibutuhkan oleh keluarga yang berduka gitu ya, ngangkut dari kendaraan ke liang lahat. Tapi Itu aja sih. kalau yang memasang tarif gitu gimana tuh, Pak? Nah, tarifnya itu kan warga itu yang menentukan gitu ya. Katanya sukarela, tapi sukarela saya baca terpatok juga. Iya. Belum diketahui hingga kapan para relawan tersebut melakukan mogok kerja. Hingga Kamis siang sudah ada 3 jenazah yang dikuburkan sendiri oleh keluarga. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Ya, lantas bagaimana langkah pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan persoalan ini? Kami akan tanyakan langsung kepada Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, yang langsung bergabung dari luar studio. Selamat sore, Kang Yana. Jadi sudah ada 3 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan hari ini. Apakah masih ada aksi mogok dari pekerja di tempat pemakaman umum di sana? Baik, selamat sore Mas Wahyu. Jadi coba dijelaskan dulu bahwa berdasarkan Perda dan Perwal memang itu soal proses pemakaman itu kan ada di dinas tata ruang Dinas Taru dan dinas pemakaman. Jadi pemerintah itu berkewajiban dari rumah duka atau dari rumah sakit
itu sampai ke pemakaman, kemudian menyiapkan lubang liang lahat dan menguburkan. Nah, memang untuk pengangkutan dari kendaraan ke liang lahat itu biasanya keluarga yang melakukan. Nah, ini memang selama ini kelihatannya di Cikadut karena ada kebutuhan pengangkutan, itu warga sekitar berinisiatif membantu para keluarga. Nah, memang yang berdasarkan informasi itu kan karena kesukarelaan lah gitu ya, tapi ternyata saya juga baca ada yang dipatok, yang ada. Nah, insya Allah lah mudah-mudahan ini tadi sudah dilakukan silaturahmi dengan antara dinas terkait dengan koordinator warga, itu sudah ada kesepakatan katanya bahwa itu warga yang selama ini biasa membantu itu direkrut menjadi PHL, pekerja harian lepas. Meskipun kemarin Mas Wahyu, punten. Ya. Pada saat ada cerita mogok teman-teman warga itu, dinas mengerahkan PHL dari TPU sekitar. Jadi UPT Makam Cikadut itu ada 3 pemakaman. Ada pemakaman di Cinambo, Ciputra, dan Cikadut. Nah, itu diperbantukan untuk mengatasi yang perlu pengangkutan selama teman-teman itu mogok. Kang Yana, jadi selama 10 bulan pandemi ini, setiap ada pasien COVID-19 yang meninggal dunia, pemerintah kota hanya memfasilitasi, sebenarnya difasilitasi ya, dari mulai keluar dari ruang jenazah di rumah sakit sampai proses pemakaman. Tetapi ketika keluar dari mobil jenazah sampai ke liang kubur, itu domainnya siapa? Kok tadi ada warga yang menawarkan diri dengan jasa tertentu? Jadi sebenarnya bagaimana yang benar? Kan sudah disediakan dari keluar dari rumah sakit sampai selesai prosesi pemakaman. Kenapa ada titik kosong di situ? Ya, jadi berdasarkan perwal yang ada, itu tadi pengangkutan sampai ke pemakaman, terus menyiapkan liang lahat dan menguburkan. Ini memang ada yang terputus lah gitu ya, yang menurut tadi cerita Mas Wahyu ya. Nah, ini yang memang tidak ada kewajiban di perwal itu, karena memang selama ini biasanya lazimnya itu dari dulu itu selalu keluarga yang mengantarkan dari kendaraan ke liang lahat gitu ya. Nah, ini jadi tidak ada upaya modifikasi peraturan untuk menghadapi pandemi ini, karena ini kan ada kekhususan. Ya, makanya ini kan mungkin selama ini karena Cikadut itu kan lahan khusus untuk pemakaman COVID, Mas Wahyu. Ya. Nah, mungkin kemarin-kemarin itu selama 10 bulan, karena jaraknya dari mobil ke liang lahat itu mungkin 5 meter, 10 meter gitu ya, itu mungkin belum terlalu jauh lah ya. Tapi karena sekarang mungkin jumlah yang dimakamkannya sudah banyak dan berjarak mungkin jadi cukup jauh, itu terasa kalau beban warga yang membantu atau keluarga itu jadi cukup berat ya, yang akhirnya tadi muncullah tadinya mungkin maaf ya, selama ini warga sekitar membantu sukarelanya nilai nominalnya nggak terlalu besar lah misalkan ya, karena cukup berjarak dekat. Tapi pada saat sekarang sudah cukup jauh, mungkin agak jadi tarifnya. Iya. Karena ini sudah jauh sekali karena sudah 10 bulan berlangsung. Di Cikadut ini sejak kapan dijadikan tempat pemakaman khusus untuk pasien COVID-19? Apakah baru beberapa bulan terakhir ini atau sejak awal, Kang? April, sejak pandemi, khusus memang sejak itu pandemi khusus padahal untuk, ya, tetapi tidak diantisipasi ada gap ruang kosong tadi itu yang sehingga menimbulkan ya sekarang ada dugaan-dugaan pungli lah dan lain sebagainya itu. Ada warga yang berinisiatif tetapi meminta sejumlah pengganti jasanya. Ya, jadi makanya itu kan selama ini berdasarkan perwal karena di semua pemakaman berlaku sama, Mas Wahyu. Nah, memang itu yang mungkin ya kami juga mohon maaf lah, ternyata di masa pandemi ini
apa ada masalah tadi karena berjarak cukup jauh, dan konon ini karena misalkan petinya ini masih baru basah, memang katanya agak berat, lebih berat lah gitu ya. Jadi mungkin beban warga yang selama ini membantu itu jadi agak berat gitu lah ya. Ya, permasalahannya adalah pasien COVID-19 ini kan harus dilakukan protokol yang ketat untuk prosesi sampai pemakaman selesai itu oleh petugas karena berpotensi masih infeksius, bisa menularkan orang yang membawa jenazahnya. Apakah itu tidak diantisipasi sejak awal? Kemudian kalau sekarang sudah ada pertemuan tadi silaturahminya, apa kemudian selain tadi dijadikan pekerja harian lepas, Kang Yana? Jadi enggak, sebetulnya kemarin-kemarin juga itu APD sih sebetulnya di sana disiapkan. Kalaupun ternyata ada keluarga yang mau membantu tetap ngangkat, itu semua sebetulnya APD mah disiapkan. Cuman menurut informasi cukup banyak juga orang yang mungkin sungkan ya, karena repot lah mungkin pakai APD mungkin ya. Tapi insya Allah lah ini kita coba perbaiki ke depan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Meskipun kemarin itu pada saat kejadian yang katanya ada yang keluarga yang terlantar, sebetulnya versi teman-teman laporan tadi dari dinas, memang di waktu bersamaan itu ada 2 jenazah yang hadir di waktu bersamaan kemarin siang atau 2 hari lalu katanya. Nah, PHL yang memang diperbantukan itu semua lagi bertugas memakamkan, menguburkan ada 1. Nah, setelah beres baru mereka mengangkat yang 1. Jadi memang bertahap lah kemarin karena petugas yang ada itu di sana terbatas dan mereka siap. Jadi Kang Yana sekarang sudah ada silaturahmi, sudah ada hasil kesepakatannya ya. Jadi dijamin nanti sudah ada petugas yang akan membantu di sana. Insya Allah 24 jam mereka shift standby. Insya Allah. Tidak ada lagi yang melakukan aksi mogok atau yang tersinggung karena ucapan dari wali kota yang sudah dihapus katanya di media sosial. Kalaupun itu tersampaikan, mohon maaf lah itu ya, atas nama pemerintah kota kita mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melayani masyarakat lebih baik lah insya Allah. Baik, terima kasih Kang Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.